tapak merupakan pada tahap awal proses desain. Hal ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti topografi, tanah, vegetasi, drainase, aksesibilitas, orientasi matahari, sirkulasi, arah angin, pandangan kebisingan, tata ruang lingkungan sekitar, regulasi perencanaan wilayah, kebutuhan penggunaan, dan lain-lain. Analisis tapak dilakukan untuk mengetahui mendapatkan solusi perancangan terbaik dan perancangan bangunan dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian analisis site berikutnya adalah ini kita dapat melihat bagaimana site dari kota Jakarta Timur ya. Kemudian kita perinci lagi di Kecamatan Cimanggis. Kemudian pada tepatnya pada site di sinilah di pada wilayah Cimanggis Depok, site-nya merupakan di lokasi Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 28 Pekayon, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, khususnya daerah Ibu Kota Jakarta, dengan luas lahan kurang lebih 9.715 meter persegi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur itu mencapai 187,75 km persegi atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah di Jakarta Provinsi DKI Jakarta. Dari luas ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 kecamatan. Adapun jumlah di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 65 kelurahan. Kemudian wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 95% daratan dan selebihnya rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan air laut. Jakarta Timur ini beriklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 27 derajat Celcius dengan kelembapan 80-90%. Arah angin dipengaruhi oleh musim dan curah hujan rata-rata 2000 mm. Izin Pak, mungkin bisa dilanjutkan share screen oleh Mas Fajar Alfikri. Nah, berhubung ini baterai laptop saya mau habis, kebetulan di sini mati lampu. Ya, boleh. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, dilanjut untuk analisis SWOT-nya, di mana strength-nya itu lokasinya, lokasi site ini terletak di pinggir jalan karena letaknya yang dekat dengan jalan arteri ini sangat strategis ya, sehingga memudahkan eh, baik itu calon para mahasiswa dan para mahasiswa tersebut dan para staf kampus untuk mencapai lokasi tersebut itu lokasi strategis dan mudah untuk dijangkau, kemudian juga dengan fasilitas umum yang dekat gitu ya, itu juga salah satu kekuatan dari site tersebut gitu. Untuk weakness-nya itu letaknya yang dekat dengan jalan raya menjadikan polusi udara dan kebisingan menjadi masalah besar ya. Kemudian untuk opportunities-nya, karena letaknya di pinggir jalan yang menjadikan bangunan itu mudah ditemukan dan mudah dicapai. Untuk traits-nya itu karena lingkungan yang bebas dimasuki oleh setiap individu, maka perlu memperhatikan lagi keamanannya. Kemudian dari batas-batas tapak site tersebut, di mana selatan itu berbatasan dengan permukiman warga, di mana fungsi bangunan sebagai tempat tinggal. Kemudian pada timur dari site tersebut berbatasan dengan bangunan Bank Sentral Asia, fungsi bangunan sebagai bangunan komersial untuk kegiatan perbankan. Dan di bagian barat berbatasan dengan bangunan Setiajaya Toyota yang berfungsi bangunan sebagai bangunan komersial untuk kegiatan dealer dan servis otomotif. Dan pada bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya Jakarta Bogor dan tepatnya di depan juga terdapat Wisma Tuna Ganda yang fungsi bangunan sebagai tempat tinggal para Wisma Tuna Ganda. Kemudian dari aksesibilitas tapak, di mana berikut merupakan beberapa akses untuk mencapai lokasi tersebut, di mana bisa menggunakan dengan pejalan kaki juga bisa terdapat trotoar di pinggir jalan, kemudian bisa
akses motor, mobil, kemudian bisa KRL, kemudian bisa LRT, Transjakarta, Jaklingko, atau angkutan kota lainnya. Akses menuju site melalui Jalan Raya Jakarta Bogor yang terdapat dua jalur dengan intensitas kendaraan yang cukup tinggi. Akses masuk sesuai arus jalan raya menggunakan pengguna jalan menemukan site dan terdapat trotoar untuk pejalan kakinya. Akses masuk memberikan ruang yang cukup sehingga memberi kemudahan bagi pengguna jalan atau kendaraan untuk keluar masuknya. Kemudian pada orientasi tapak, di mana ini merupakan gambar-gambar view dari luar tapak dan view dari dalam tapaknya, di mana arah lintasan matahari ini, matahari bergerak dari arah timur, yaitu dari komplek perumahan TNI Unit Jayuda ke arah barat dan Jakarta Raya Bogor. Kemudian suasana dari luar tapak atau set out of view. Kemudian site berada di antara bangunan-bangunan rendah dan menengah seperti warung, permukiman warga, gedung kantor BCA, dan bangunan Sriwijaya Tota. Kemudian suasana dari dalam tapak, view ke arah barat dan barat laut cukup mendapat pandangan baik karena langsung menghadap ke arah jalan, sementara view ke arah barat daya terhalang pagar tembok dan vegetasi. Untuk peraturan daerah, di mana dengan luas tapak yaitu 9.715 meter persegi sudah diisi dengan gedung sebelumnya sudah diisi dengan gedung Universitas Jayabaya, di mana KDB-nya itu kita merujuk kepada PU ya, di mana bahwa site tersebut itu KDB-nya diperbolehkan 60%, di mana 60% dari 9.715 meter persegi yaitu 5.829 meter persegi. Untuk KLB-nya maksimal 10 digunakan 6, jadi 6 dikali 9.700 meter persegi sama dengan 58.290 meter persegi luas lantai bangunan, di mana 58.990 dibagi 5.829 per KDB-nya ya, untuk setiap KDB-nya jadi 10 lantai untuk maksimal lantainya. Dan KDH yang ditetapkan adalah 20%, sehingga 20% dikali 9.715 meter persegi yaitu 1.943 meter persegi. Dan untuk GSB-nya yaitu setengah dikali lebar jalan ditambah 1 ya, sehingga bangunan itu garis padan bangunannya 5 meter mundur dari jalan. Kemudian untuk analisis matahari, gambar menunjukkan jalur pergerakan matahari di lokasi pukul 8 pagi. Diagram Gustur yang melingkupi area menunjukkan jalur pergerakan matahari dari timur ke barat, dari kiri ke kanan, dengan sudut elevasi yang diukur sepanjang hari. Hal ini berguna untuk memahami seberapa banyak sinar matahari yang akan diterima oleh bangunan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perancangan pencahayaan alami dan shading bangunan. Dalam hal ini, respon dari analisa matahari, bagaimana kita harus menanam vegetasi di sekitar tapak untuk meminimalisir sinar matahari yang masuk, memberikan efek sejuk dan kita akan memberikan secondary skin ya pada fasad tersebut untuk melindungi dari paparan sinar matahari supaya tidak terpapar secara langsung. Kemudian untuk analisis kebisingan, di mana kebisingan tingkat tinggi berada di arah barat laut, yaitu berada di Jalan Jakarta Bogor, yang didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kebisingan rendah berada di tenggara dan selatan, yaitu pemukiman warga atau komplek TNI. Respon dari analisa kebisingan tersebut adalah menambah vegetasi sehingga dapat membantu menghalangi kebisingan langsung yang ditimbulkan dari jalan terhadap bangunan, walaupun hanya beberapa persen ya, hanya kecil dari untuk vegetasi dalam menahan analisa kebisingan. Kemudian jadi kita menambahkan lagi untuk kita bangunan ini jauh ditempatkan lebih ke dalam sehingga kebisingan itu juga meminimalisir kebisingan tersebut gitu. Kemudian juga kita menggunakan material yang dapat meredam suara seperti kaca. Untuk analisa view yang terdapat dalam set memiliki 4 view, yaitu utara, barat laut, barat, dan barat daya yang terdapat Jalan Raya Jakarta Bogor. Dari view bangunan akan menghadap ke arah barat laut. View ini digunakan karena bangunan akan mengarah ke arah jalan utama, sehingga view ini akan dipertimbangkan sebagai view of interest. View ini juga membuat bangunan sangat terlihat dari luar site. Kemudian di sini terdapat analisa vegetasi. Terdapat beberapa macam vegetasi pada site, mulai dari yang berukuran kecil sampai besar ya. Kemudian
Respon itu menggunakan vegetasi yang kemudian tidak merusak seperti akarnya yang merusak jalan atau paving block, melakukan penataan dan menggantinya dengan vegetasi yang sesuai dengan site untuk menambah nilai estetika. Juga digunakan sebagai peredam suara dan peneduh, serta menanamnya langsung di tanah bukan di dalam pot, karena hal tersebut dapat mengurangi nilai estetika jika tidak mendapat perawatan dengan baik. Kemudian dari analisa drainase ya, Riau Kota kota set ini sudah tertata rapi di sekitar trotoar yang nantinya akan dialirkan ke sungai atau yang terdapat Kali Baru Depok ya. Kemudian responnya itu dalam kita merancang bangunan ini, kita membuat sumur resapan agar air hujan dari bangunan dialirkan dan ditampung oleh sumur resapan yang akan dilahirkan lagi ke riol kota sehingga dapat mengurangi risiko banjir di area bangunan dan sekitarnya karena air hujan ditampung terlebih dahulu. Air hujan yang terkumpul di sumur resapan dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman sekitar bangunan dan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena air hujan yang ditampung di sumur resapan akan disaring oleh tanah dan diolah secara alami sebelum mengalir ke sistem drainase kota. Kemudian untuk analisa sirkulasi, sirkulasi satu arah dirancang dengan jalur khusus untuk masuk dan keluar, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan atau kendaraan yang menuju gedung atau area parkiran. Pada sistem ini, kendaraan masuk melalui pintu masuk dan keluar melalui pintu keluar, sehingga aliran kendaraan menjadi lebih teratur dan menghindari potensi tabrakan. Sirkulasi pejalan kaki lebih luas dan tampilan fasad bangunan selalu terekspos dengan baik. Ini merupakan gambarnya di mana merah itu sirkulasi kendaraan dan yang ungu ini adalah sirkulasi manusianya. Kemudian untuk gambar vista bangunan ya, di mana kita melihat ketinggian di sekitar site kita ya, di mana gambar vista ini mempertimbangkan iklim mikro untuk bangunan di sekitar yang site sebelumnya itu sebagai Universitas Jaya Kampus C, di mana sisi kanan gedung A terdapat gedung Bank Sentral Asia dengan jarak antar bangunan diperkirakan 5 meter. Hal ini memberikan efek pada bangunan gedung A itu, yaitu sirkulasi udara akan terhambat, pencahayaan akan berkurang, kemudian berkurangnya paparan panas dari sinar matahari langsung. Kemudian sisi kiri gedung C terdapat gedung Setia Jaya Toyota dengan jarak antar bangunan diperkirakan 20 sampai 25 meter. Hal ini memberi efek pada bangunan gedung C, di mana sirkulasi udara untuk gedung C cukup baik, pencahayaan alami dari matahari masuk cukup baik, dan panas dari paparan sinar matahari cukup tinggi. Kemudian respon terhadap gambar vista lingkungan kampus C Jayabaya di site tersebut yang akan kita rancang ya, dimana karena sisi kanan gedung A terdapat gedung Bank Sentral Asia dengan jarak antar bangunan diperkirakan 5 meter, maka respon yang dapat dilakukan mengubah orientasi gedung A dari yang sebelumnya menghadap utara dengan sirkulasi minim di sisi timur dan baratnya menjadi menghadap barat agar mendapat sirkulasi yang cukup dari sisi utara dan selatan. Lalu karena sisi kiri gedung C terdapat gedung Setia Jaya Toyota dengan jarak antar gedung diperkirakan 20 sampai 25 meter. Hal ini memberi efek panas dari paparan sinar matahari yang cukup tinggi. Maka dapat dilakukan respon dengan membuat ruang terbuka hijau. Kemudian untuk analisa blok plan, di mana dua gedung simetris 4 lantai dengan ketinggian 24 dan luas bangunan 48 kali 24 sama dengan 1152 meter persegi. Untuk view bangunan yaitu gedung Bank Sentral Asia dan gedung Setia Jaya Toyota. Maka eksplorasi fasad bangunan atau pengguna pintu gerbang yang maksimal dapat menarik perhatian para pengguna jalan raya yang melintas tepat di depan site-nya. Pandangan utama pengguna dari dalam keluar site yaitu Jalan Raya Bogor karena orientasi bangunan menghadap barat daya. Pandangan ke sekeliling bangunan dapat terlihat luas, terlebih lagi bila menggunakan bangunan berada di lantai paling atas. Dan untuk analisa angin, sumber tentang info angin dari BMKG diketahui bahwa rata-rata kecepatan angin sekitar 9 sampai 13 km per jam. Angin akan berembus di antara gedung kampus, memberi sirkulasi udara yang cukup baik bagi pengguna bangunan. Solusinya itu meminimalkan
pembukaan pada bangunan untuk mengoptimalkan sirkulasi udara serta menanam vegetasi di sekitar tapak sebagai upaya memperoleh udara yang segar dan sebagai buffer hembusan angin dari luar tapak. Kemudian untuk tema dan konsep akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bagus, silakan. Untuk tema dan konsep, tema adalah ide besar yang menjadi arahan umum suatu proyek. Tema dapat mencakup nada, struktur, dan tujuan acara. Tema bersifat umum atau biasa. Konsep adalah deskripsi ide yang rinci dan unik yang menunjukkan bagaimana tema akan diwujudkan. Konsep memadukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan. Konsep bersifat unik dan memiliki ciri khas. Research dan isu. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang memiliki peran yang cukup penting dalam sektor perkembangan pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu perguruan tinggi. Kondisi Jakarta Timur dalam menyediakan perguruan tinggi memiliki beberapa tantangan dan peluang yang mencerminkan dinamika kota besar dan pusat pendidikan di Indonesia. Meskipun Jakarta Timur adalah wilayah yang cukup besar dan padat penduduk, keberadaan perguruan tinggi di wilayah ini masih terbatas dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya di Jakarta, seperti Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. Namun, seiring berkembangnya waktu, Jakarta Timur bisa berpotensi menjadi wilayah yang sama seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ke depannya. Isu tingkat polusi yang sangat tinggi di Jakarta, kebutuhan perguruan tinggi untuk perkembangan pendidikan Indonesia mengedepankan kebutuhan pengguna, penyesuaian lingkungan terhadap daerah sekitar. Perguruan tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perkembangan pendidikan, tetapi juga mengadopsi teknologi hijau, mendukung pengurangan polusi dan memberikan pengalaman belajar dengan fokus pada keberlanjutan dan kebutuhan pengguna. Integritas teknologi, kenyamanan, dan kesadaran lingkungan diharapkan memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Next, Mas. Fitur utama, smart teknologi. Politeknik ini dilengkapi dengan teknologi pintar untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan para pengguna, seperti CCTV dan lain-lainnya. Program keberlanjutan. Politeknik berkomitmen pada praktik keberlanjutan dengan pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan produk ramah lingkungan, dan program penghijauan wilayah sekitar. Green building, green tax didesain dengan memperhatikan penggunaan material ramah lingkungan dan konsep arsitektur yang mengoptimalkan pencahayaan alam serta sirkulasi udara. Untuk logo dari Politeknik ini melambangkan yang pertama adalah lingkaran hijau yang melambangkan stabilitas, harmoni, dan pertumbuhan. Yang kedua adalah buku yang ada di tengah melambangkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan keterbukaan terhadap pengetahuan yang baru. Tiga adalah sosok manusia yang berada di tengah, mewakili mahasiswa sebagai pusat dari semua aktivitas pendidikan. Lingkaran hijau di atas kepala melambangkan fokus pada kemajuan dan inovasi. Empat, persegi kecil melambangkan teknologi, inovasi, dan era digital, sesuai dengan semangat Politeknik yang menekankan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Lima, warna hijau melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan keseimbangan. Warna kuning melambangkan optimisme, kebijaksanaan, dan harapan. Abu-abu menunjukkan profesionalisme dan stabilitas. Next, Mas. Gaya dan tema.
Gaya kontemporer merujuk pada gaya arsitektur yang berkembang di era modern ini, mencakup berbagai desain inovatif dan eksperimen dalam penggunaan material, teknologi, dan bentuk. Ciri utama dari arsitektur kontemporer adalah fleksibilitas, keberagaman, dan memperhatikan terhadap keberlanjutan serta efisiensi energi. Gaya ini sering menekankan pada desain terbuka, pencahayaan alami, dan integrasi dengan lingkungan sekitar. Material yang digunakan bisa sangat bervariasi, mulai dari kaca, beton, hingga bahan ramah lingkungan. Arsitektur kontemporer juga sering ciri khasnya meliputi penggunaan furnitur antik atau vintage, tekstil yang kaya pola seperti karpet dan bantal berwarna-warni, serta dekorasi unik seperti tanaman hias dan lampu gantung. Daerah Jakarta memiliki status khusus sebagai ibu kota provinsi yang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tersebut. Jakarta juga merupakan pusat bisnis, politik, dan kebudayaan. Jakarta memiliki beberapa bangunan bersejarah seperti Monas, Kota Tua, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta, dan lain-lain. Udara dan lingkungan. Kualitas udara yang dipengaruhi oleh emisi kendaraan, industri, dan aktivitas pembakaran menyumbang utama dapat mencakup partikular, gas buang kendaraan, dan emisi industri. Jakarta tercatat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kebudayaan. Kaya akan akulturasi budaya yang dipengaruhi oleh etnis Cina, India, Arab, dan Eropa. Ada banyak kebudayaan seperti ondel-ondel, lenong Betawi, tari cokek, dan masih banyak yang lain. Kehidupan, filosofi gotong royong dan kebersamaan sangat menonjol dalam budaya Betawi. Mereka sering mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, maupun acara lainnya. Masyarakat Betawi juga dikenal dengan keterbukaan dan toleransinya terhadap budaya dan agama lain. Kesederhanaan dalam gaya hidup juga menjadi salah satu filosofi masyarakat Betawi, cenderung hidup sederhana. Implementasi kearifan lokal dalam desain, ornamen dekoratif, ragam hias gigi balang atau tumpal dan kuntum melati, ragam hias matahari dan lain-lain, dan terdapat beberapa hiasan nanti di lobi kampus. Konsep skematik, konsep warna, menggunakan warna-warna cerah dan kontras. Warna-warna ini digunakan untuk menciptakan kesan yang nyentrik dan penuh warna dengan ruangan. Menggunakan warna-warna alami seperti warna hijau, kuning, coklat, serta warna putih, krem, dan beige. Konsep bentuk alami dan organis seperti bunga delima, bunga kaca piring, pucuk rebung, dan bunga matahari yang digambarkan dengan bentuk melengkung dan vertikal dan asimetris. Konsep material, furnitur, kayu jati dan stainless steel, plafon kayu atau PVC, dinding cat, lantai mosaik, tiles, ornamen kayu, jendela, kusen besi, kaca tekstur, lampu dari kaca. Gubahan bentuk bisa dilihat. Bentuk bangunan ini terinspirasi dari bentuk tatanan buku atau tumpukan buku yang penerapan konsep menggunakan indera penglihatan. Bentuk ini merupakan pendekatan bentuk secara metafora dari bentuk tumpukan buku.
Kampus terbentuk tumpukan buku tidak hanya estetik, tetapi juga memberikan pesan inspiratif kepada siapapun yang melihatnya, terutama bagi mereka yang menghargai pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Untuk programnya akan dilanjutkan Mas Fajar Al-Fikri atau Mas Gentrifor. Ya, Mas Gentrifor mungkin dilanjut Mas Baik, Gentrifor, silakan. selanjutnya yaitu programming. Nah, yang dimana programming dalam arsitektur itu merupakan proses penelitian dan pengambilan keputusan yang dilakukan pada tahap pra pengembangan proyek. Nah, programming arsitektur juga dikenal dengan sebagai fase pemrograman atau pradesain. Nah, pemrograman dalam arsitektur itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada mengidentifikasi ruang-ruang yang dibutuhkan dan ukuran. Kemudian itu daftar keinginan dan kebutuhan bangunan sesuai. Kemudian yang ketiga ada menentukan siapa pekerjaan dan yang akan dirancang. Kemudian yang keempat ada data, mengumpulkan data, menganalisis, mengorganisis, berkomunikasi dan mengevaluasi data. Nah, di mana programming arsitektur itu menghasilkan dokumen yang disebut sebagai program arsitektur. Dalam programming arsitektur menjadi dasar dalam proses desain, di mana membantu arsitek untuk mengeksplorasi opsi dan menggegarkan karya biaya tentunya. Nah, programming arsitektur juga merupakan komponen penting dari sebuah proses desain untuk memastikan bahwa desain. Boleh Mas Fikri selanjutnya? Nah, dan ini ada programming ruang lantai 1 yang dimana pada lantai 1 terdapat sebuah lobi dengan kapasitas 50 orang dan ada ruang administrasi dengan kapasitas 5 orang. Kemudian ada UKS, musola, kantin, lift, toilet, janitor atau dan ruang kontrol. Kemudian ada ruang dekan juga. Nah, pada lantai 1 ini terdapat sirkulasi 40%. Nah, jadi total luas ruangan pada lantai 1 yang dibutuhin kurang lebih 506 meter persegi. Selanjutnya. Kemudian untuk programming ruang lantai 2 terdapat ruang kelas dengan kapasitas 30 orang dengan jumlah unit sebanyak 6. Kemudian ada ruang dosen teknik sipil kapasitas 10 orang, ada ruang dosen arsitektur kapasitas 10 orang, ruang kaprodi. Ruang kaprodi terdapat 2 unit dengan kapasitas 2 orang, ada ruang rapat akademik dengan kapasitas 30 orang, dan ruang staf, ruang seminar, toilet, lift, dan sirkulasi juga 40% dengan total luas ruangnya itu 835,4 meter persegi. Selanjutnya, Mas. Baik, untuk programming ruang lantai 3, pertama terdapat ruang laboratorium teknik sipil, studio teknik sipil, laboratorium lab komputer teknik sipil, dapat studio arsitektur, lab komputer arsitektur, lift, toilet, perpustakaan dengan kapasitas 50 orang, dan sirkulasi juga 40%. Jadi total ruang yang dibutuhkan di ruang lantai 3 yaitu 619 meter persegi. Kemudian untuk programming ruang lantai 4 yaitu terdapat ruang lab teknologi bangunan untuk teknik sipil, terdapat lab permukiman kota untuk arsitektur, ada workshop teknik sipil, workshop arsitektur, galeri bersama, yaitu galeri ini bisa digunakan sebagai ruang pameran ataupun ajang-ajang festival lainnya. Kemudian lift, toilet, dan sirkulasi harusnya 40%. Mungkin ada kesalahan jumlah. Baik, untuk selanjutnya, Mas.
Nah, selanjutnya di sini ada bubble diagram yang di mana terdapat tanda panah yaitu menunjukkan sirkulasi masuk dan keluarnya para pengguna ruang. Pertama, yang warna hijau adalah entrance atau bagian masuk yang terdapat di samping bangunan. Kemudian ada ruang tunggu lift tadi bisa dilihat yang berwarna kuning itu merupakan ruangan semi private. Jadi tidak yang warna kuning itu boleh masuk tapi hanya orang yang memiliki izin. Kemudian terdapat lift dan tangga itu sebagai sirkulasi, ada toilet. Nah, itu toilet dimasukin ke dalam bagian ruang service dan yang terakhir ada warna merah yaitu ruang private. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki ruangan tersebut. Next, selanjutnya, Mas. Selanjutnya untuk bubble diagram lantai 2, ini terdapat dua tangga ya, di sebelah sini satu, ini sebagai tangga utama dan di sini terdapat lift dan tangga yaitu serta tangga darurat. Nah, untuk vegetasi pada bangunan itu tadi terdapat pada kubahan bentuk. Ini terdapat di sekitaran bangunan ada cantilever itu sekitar 2 sampai 2,5 meter bentangan jauhnya dan di sini juga terdapat pembagian ruang yaitu ruang tunggu, balkon dan juga ruang-ruang privasi lainnya seperti rapat akademik, ruang kelas arsitektur, ruang dosen, ruang kaprodi, ada ruang teknik sipil dan ruang dosen juga. Tentunya dengan tanda panah serta arah sirkulasi. Selanjutnya, Mas. Kemudian untuk lantai 3. Ini juga terdapat perpustakaan, juga beberapa sirkulasinya. Di sini juga terdapat pembagian zoning. Untuk zoning areanya yaitu private, mungkin berada di ujung-ujung. Kemudian di tengah-tengahnya kebanyakan ruangan semi private atau memang boleh diakses tetapi tidak semua orang. Jadi kalau untuk ruang private ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja yang memiliki izin. Nah, untuk vegetasinya juga bisa dilihat ya, itu berada di bagian luar bangunan dan juga cantilever juga. Jadi kita permainannya di situ tadi untuk main gubahan bentuk bukunya. Jadi kita geser sana, geser sini sehingga terbentuk zigzag-zigzag tentunya untuk bagian fasadnya nantinya. Kemudian selanjutnya, Mas, juga untuk bubble diagram di lantai 4 bisa dilihat untuk arah sirkulasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya, Mas, untuk ya, nah, kemudian ini untuk bagian denah lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 itu pada bagian di sebelah kiri. Memang di sini tidak terlihat jelas karena memang setnya cukup besar yaitu untuk tapaknya itu 24 dikali 48 meter persegi. Sehingga terlihat lebih kecil kalau di pen sini agak ngeblur juga. Juga tulisannya tidak terlihat jelas. Tetapi pada lantai 1 ini kita menggunakan untuk penataan ruang atau aksesnya itu linear. Jadi ruangannya itu terfokus di sebelah kiri tapak dan di sebelah kanan tapak itu fokus kepada ruang umum tentunya atau semi private. Nah, ruang-ruang private-nya itu terdapat di sebelah kiri ini. Bisa terlihat di belakang lift itu untuk sirkulasinya itu linear, jajar panjang. Kemudian untuk di lantai 2 itu bisa terlihat kita sudah mulai memainkan sistem terpusat. Jadi tidak linear lagi untuk sirkulasinya. Jadi di sini kita mengandalkan untuk depan dan belakang itu kita pisah antara ruang teknik sipil dan arsitektur. Pada bagian depan site itu kita fokuskan kepada ruang arsitektur dan di bagian belakang site itu kita fokuskan kepada ruang teknik sipil. Nah, pada bagian depan lift tadi itu kita sediakan uang untuk ruang rapat akademik yang berdekatan dengan ruang dosen tentunya. Nah, untuk di belakang toilet ini yang di lantai 2 itu kita berikan
bukaan atau balkon ya tentunya, itu bisa diakses untuk sirkulasi masuk ke bagian vegetasi tentunya di bagian luar. Jadi kalau ada yang melakukan mau bersantai di depan ini boleh. Di belakang toilet ini ada balkon juga dan juga vegetasi di sekitaran sini. Kemudian selanjutnya, Bentar. Minta tolong presentasi di-upload ke WA sekarang ya. iya Pak, boleh. Minta tolong presentasinya di-upload ke WA sekarang. Salah satu anggota kelompok bisa upload ke WA ya. Yang lain, sisanya bisa melanjutkan presentasi. Oke, baik Pak. Baik. Ini silakan dilanjutkan. Baik, lanjut untuk lantai 3 dan lantai 4. Mas Fikri mungkin boleh dilanjut, Mas. Baik, untuk pembagian ruang di lantai 3 juga bisa terlihat jelas ya. Sini kita fokuskan untuk bagian depan itu juga arsitektur, bagian belakang juga teknik sipil. Nah, di depan lift itu tadi terdapat perpustakaan yang bisa diakses oleh kedua jurusan tersebut. Baik, untuk lantai 4 bisa terlihat. Sebentar. Baik, untuk lantai 4 juga bisa terlihat ya. Kita penzoningan dua bagian yaitu depan dan belakang. Itu depan juga arsitektur dan belakang teknik sipil. Cuman pada bagian lantai 4 ini, nah di sebelah tangga utama ini tadi, itu kita ada buat balkon lagi. Jadi ada area space terbuka. Jadi ini nanti di sini terdapat skylight juga di sebelah sini, tapi ini tidak bisa diakses langsung. Jadi hanya yang bisa mengakses ini yaitu pintu masuknya dari ruang arsitektur yang di sebelah kiri. Nah, untuk balkonnya tadi itu tetap linear ke atas, tetap vertikal yang di depan toilet itu masih bisa diakses tentunya. Baik, selanjutnya Mas Fikri. Nah, kemudian ini untuk tampak depan pada bangunan. Nah, pada tampak depan ini bisa terlihat ya, kita penggunaan secondary skin-nya tidak full, dan juga kita masukkan unsur-unsur budaya tadinya tentunya, yaitu unsur budaya lokal Betawi. Nah, di sini kita mainkan yaitu penggunaan gigi balang ya, gigi balang pada area-area plafon, dan juga serta penghijauannya bisa terlihat dengan jelas. Dan juga untuk skala lattice dari pepohonan yang ada di sekitar bisa terlihat skala ketinggian bangunan tersebut. Baik, selanjutnya. Untuk tampak kanannya bisa terlihat, ini bentangan yang cukup jauh ke belakang. Kita juga menggunakan secondary skin untuk mengurangi pencahayaan matahari masuk secara langsung. Jadi bisa tersaring sedikit gitu. Bisa terlihat juga untuk vegetasi-vegetasi penghijauannya untuk bunga-bunga atau tanaman rambat gantung seperti ini bisa dilihat itu juga sangat berfungsi sekali untuk mengurangi eh, pancaran sinar matahari secara langsung.
Selanjutnya, Mas. Untuk tampak samping kirinya juga bisa dilihat kita juga menggunakan secondary skin, tapi secondary skinnya berbeda-beda, tidak satu motif. Dan juga kita bermain warna juga. Kita menggunakan warna hijau dengan warna abu-abu tentunya. Baik, selanjutnya, Mas. Nah, kemudian untuk potongan, ini bisa terlihat untuk potongannya kita menggunakan skala 1:150. Di sini juga sudah cukup terlihat untuk potongannya kita menggunakan dua pondasi. Yang pertama itu adalah pondasi batu kali serta dibantu yaitu dengan pondasi footplate tentunya sesuai dengan perhitungan teknik sipil teman-teman kita. Kita menggunakan dua kategori pondasi tentunya. Baik, untuk ketinggian lantainya mungkin masih belum ada Pak, untuk dimensinya. Tapi pada potongan ini bisa terlihat jelas kita menggunakan dinding curtain wall tentunya. Jadi untuk memaksimalkan cahaya masuk juga kita menggunakan curtain wall. Nah, di sini bisa terlihat untuk area vegetasi tadi itu terdapat cantilever juga sekitar 1 sampai 2 meter. Baik, dilanjut Mas Fikri. Selanjutnya saya Baik, akan, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Arif. oke, makasih Mas Jentri. Persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur dari Politeknik Nusantara. Analisis struktur adalah ilmu yang mempelajari pengaruh beban pada struktur fisik dan komponen-komponennya. Analisis struktur merupakan bagian penting dari desain rekayasa struktur. Analisis struktur menggunakan model-model sederhana untuk benda padat seperti batang, balok, dan rangka. Analisis struktur menggabungkan bidang mekanik, teknik, teknik material, dan matematika teknik untuk menghitung deformasi struktur, kekuatan internal, tegangan, tekanan, reaksi tumpuan, percepatan, dan stabilitas. Selanjutnya ini adalah perhitungan pondasi menggunakan beton FC25 atau K300. Lebar pondasi adalah 150 cm atau 1500 mm. Tebal plat 30 cm atau 300 mm. Semut beton setinggi 2,5 cm atau 25 mm. Dan diameter tulangan utama menggunakan besi 13 mm. Diambil dari data tanah, kedalaman dasar tanah diperkirakan 2 meter, kohesi sebesar 2 ton, meter persegi, sudut geser 18 derajat, berat jenis tanah 1,7 ton. Untuk data beban, beban vertikal atau PU sebesar 13.000 13 137 13 13.769,61 kilogram. Beban kolom LL didapat dari perkalian 0,3 dikali 0,3 dikali 3 dikali 2.400 sebesar 648 kilogram. Beban kolom pondasi sebesar 432 kilogram dijumlah menjadi 1.080 kilogram. Jumlah beban vertikal adalah 13.769,61 ditambah 1.080 menghasilkan 148,9,61 kilogram, dikonversi menjadi ton menjadi 14,84961 ton. Dari tabel koefisien daya dukung terazi didapat NC sebesar 10,9, NQ sebesar 3,36, NY sebesar 0,88, dan SF-nya 25.
Direncanakan ukuran pondasi adalah 1,5 meter untuk tinggi dan lebarnya 1,5 meter. Next, Mas. Untuk properties beton pondasi menggunakan eh, beton 25 MPa dan besi 400 MPa. Untuk titik leleh besi 400 MPa. Untuk Pmin sebesar 0,0035 dan Pmaxnya sebesar 0,02032. Mu sebesar 494987,0542 kg per cm. Untuk faktor reduksinya sebesar 0,80. Untuk koefisien ketahanan didapatkan 5,7217 kg per cm persegi. Untuk perhitungan luas tulangan didapat dari perhitungan Pmin Romin dikali B dikali D, di mana Rominnya sebesar 0,0035 dikali 1500 dikali 269. Didapat 1409,63 mm kuadrat. Jadi digunakan besi diameter 19 dengan jarak 200. Kemudian dipasangkan di bagian bawah. Bagian atas tulangan didapat dari as atau luas lapangan dikali 50%, sehingga menghasilkan hasil 708,82 mm kuadrat. Dipakai diameter 13 dengan jarak 175 mm. Lanjut, Mas. Untuk kolom lantai 1 menggunakan dua kolom. Yang pertama ada kolom K7. Untuk properti kolomnya menggunakan beton 25 MPa, besi 400 MPa untuk titik leleh dan putusnya 0,2 atau 200.000 MPa. Kolom K7 lantai 1 dimensi kolomnya untuk lebar dan tingginya sama-sama 30 cm. Beban yang bekerja pada kolom yaitu balok atap, balok B7, balok B9, balok lantai 2, balok B7, balok B9 dengan total beban 15324,462 kg. Berat sendiri kolom lantai 2 yaitu dengan total 161,02062 kN. Direncanakan tulangan dengan jumlah 4, besi ulir diameter 19 dengan luas lapangan 1134 mm kuadrat. Tulangan utama menggunakan diameter 19, tulangan sengkang diameter 10, selimut beton 30 mm, dan untuk D-aksennya sebesar 49,5 mm dan D-nya sebesar 250,5 mm. Untuk kolom kelima sama menggunakan beton 25 MPa, besi 400 MPa dan titik Bisa di skip aja perhitungan kolom-kolom ini, lanjut ke yang lainnya. Soalnya ini tipikal palingan. Ya kan ya? oh ya, Mas. Baik. Untuk balok juga menggunakan coba next lagi, Mas. Untuk perhitungan beton sebelumnya Mas. Ini dimensi balok, tinggi baloknya ada 33 cm, lebar baloknya 22 cm, selimut betonnya setinggi 2,5 cm, tulangannya 13 mm. Lanjut, Mas.
Perhitungan beton bertulangnya, kuat tekan beton rencana itu 30 MPa, tegangan leleh tulangan utamanya 400 MPa, tegangan leleh sengkangnya 400 MPa. Untuk mencek tulangan gesernya, Langsung ke master budget aja soalnya kita udah lebih dari sejam ini untuk presentasi materinya. selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu, maaf Mas. Speakernya. Ya. Maaf Mas. Master budget atau anggaran Indo adalah rencana keuangan menyeluruh yang Di skip, memadukan. di skip aja penjelasan master budgetnya, Oh, langsung ke tabelnya aja. ya Pak. Baiklah, di sini kami menggunakan AHSP atau anggaran statistik satuan pekerjaan dari Gresik, di mana kami mendapat untuk lantai 1 ada beberapa uraian pekerjaan, yaitunya persiapan lahan, pondasi, struktur, dinding dan curtain wall, plasteran dan acian, lantai, plafon, rangka atap, pintu dan jendela, instalasi listrik dan sanitasi, pengecatan, finishing lainnya, dan terakhir kebersihan akhir. Maka didapat untuk total biaya lantai 1 yaitu 2.574.200.000 rupiah. Next, Mas. Next, Mas. Untuk lantai 2, uraian pekerjanya sama dengan lantai 1, maka didapat total biayanya yaitu 2.184.990.000 rupiah. Next. Dan untuk lantai 3 juga uraian pekerjanya sama dengan lantai 1 dan lantai 2, maka total biayanya yaitu 1.900.320.000 rupiah. Dan untuk lantai 4 dengan uraian pekerjaan yang sama dengan total biaya 2.124.200.000 rupiah. Maka untuk biaya keseluruhan lantai didapat sebesar 8.783.710.000 rupiah. Setelah untuk biaya perlengkapan bangunan yang terdiri dari tata udara, tata suara, jaringan telepon dan komunikasi, elektrik, sistem keamanan kebakaran, utilitas, pondasi dalam, interior atau furnitur, dan eksterior dan landscape dengan total biaya 7.466.153.500 rupiah. Untuk biaya jasa profesional yaitunya biaya arsitek dan pengawas serta kontraktor dengan total biaya 1.493.230.700 rupiah. Dan terakhir adalah biaya administrasi di mana terdapat IMB atau izin mendirikan bangunan serta izin pemanfaatan dengan total biaya 175.674.200 rupiah. Maka total keseluruhan jenis biaya untuk pembangunan politeknik yaitu 17.918.768.400 rupiah. Sekian untuk master budget, saya serahkan kepada Mas Jantri. Iya, untuk visual design, di sini saya yang akan menjelaskan ya, di mana kami telah merancang dari terutama dari analisis site, kemudian dari tema dan konsep yang akan kita buat, kemudian dari programming yang sudah direncanakan, kemudian sudah perhitungan struktur dan sampai dengan master budget. Maka disinilah visual design yang kami rancang, di mana visual design dalam arsitektur adalah aspek yang menyatukan keindahan visual ya. Terdapat visual arsitektur dan arsitektur visual, di mana desain arsitektur seni dan ilmu merancang bangunan atau ruang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional, estetika, keberlanjutan, konteks budaya, ketajaman. Aspek-aspek lain dalam desain arsitektur yang perlu diperhatikan adalah tata letak, penggunaan ruang, pencahayaan, sirkulasi, ergonomi.
berikut renderingnya Pak untuk Politeknik Nusantara ya, di mana tadi yang dibilang bahwa kita pertama dari respon terhadap analisa matahari, kita menggunakan secondary skin agar terpapar dari cahaya matahari ya tidak secara langsung, melindungi dari sinar UV. Kemudian juga kami menggunakan kaca yang mungkin juga mengurangi panas di dalam ruangan ya. Kemudian di sini kita melihat terdapat banyak vegetasi, itu juga salah satunya sebagai antara lain mengurangi kebisingan, kemudian juga untuk mengurangi sinar paparan dari paparan cahaya matahari juga gitu. Kemudian dari antara lain dengan adanya secondary skin ini juga menambah keestetikaan ya, di mana juga di sini tampak dari sudut perspektif lain. Di sini kita melihat juga terdapat secondary skin di samping kanan. Kemudian juga di mana tadi kan ada respon terhadap ada bangunan di samping kanan itu terdapat Setiajaya Toyota ya, di mana itu mungkin menjadi salah satu kebisingan juga. Maka tadi kan solusinya membuat taman ya di sekitar di sebelah kanannya, sehingga di sini saya juga membuat taman untuk ya terdapat juga bangku dan pepohonan untuk para mahasiswa atau staf ya. Dan di sini kita juga terdapat parkiran motor, di mana parkiran motor pun kita desain supaya motornya aman dan nyaman ya, tidak kehujanan. Dan di sini juga kita terdapat kolam kecil ya, untuk menambah terlain untuk menambah estetika juga. Dan ini juga tampak lainnya dari di mana kita juga dalam di adatnya ya, dimana kita kan ini adalah Jakarta budaya Betawi. Di sini kita menerapkan dari gigi balang ini terdapat di bawah slab dari fasad tersebut. Kemudian juga kita dari kontemporernya itu bagaimana bentuknya memang tidak terlalu bentuknya agak ya tidak kotak seperti biasanya, dan juga dengan bukaan curtain wall yang banyak ini juga kita mengambil dari segi kontemporernya. Untuk warna-warna hijau dan coklat putih ini, dan di setiap kolomnya kita mengasih elemen atau ornamen dari gigi balang tersebut, sehingga kita menampakkan bahwa di situ kita menambahkan unsur budaya Betawi pada gedung tersebut. Kemudian juga di sini dari sisi perspektif lainnya, dari tampak belakang kita di sini bisa melihat setiap fasadnya mungkin tidak penuh dengan secondary skin, tapi setidaknya mengurangi beberapa dari curtain wall tersebut agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Untuk sirkulasi pejalan kaki dan mobil ya, kendaraan, dan di sini juga terlihat terdapat pintu masuk. Kemudian dari yang bohemian itu, di mana bohemian kan juga kita menambahkan di sini ada dari kayunya gitu, kayunya menggunakan kayu jati yang memang juga menjadi ciri khas dari Betawi ya. Kemudian juga di mana bohemian juga menggunakan lampu gantung klasik ya, di mana Betawi juga terdapat lampu klasik seperti ini ya. Tapi mungkin dengan adanya tadi kita bagaimana menjadi bangunan yang eko inovasi teknologi juga, mungkin sekarang sudah tidak lagi menggunakan kayu tapi lebih menggunakan WPC ya, wood plastic component composite, di mana kan itu lebih tahan terhadap cuaca, terhadap jadi untuk perawatannya menjadi lebih mudah gitu. Ini untuk sisi perspektif lainnya. Mungkin sekian Pak dari kelompok kami. Oke, Balikan ke Jantri. coba saya lanjut yang share screen. Saya akan komentari presentasi teman-teman mulai dari awal sampai akhir. Bentar. Hmm.
Sudah kelihatan? Halo, halo. Udah, Pak. Sudah kelihatan? Gimana Pak? Udah. Saya sekarang lagi share screen. Apakah teman-teman sudah melihat? Ini saya stop share dulu berarti ya. Oh iya, stop sharing. Share screen saya sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah iya, jadi kita mulai dari, saya komentarin dari latar belakangnya. Jadi kalau kalian buat tugas akhir itu, latar belakang ini itu adalah hal-hal yang bikin kalian, alasan-alasan kalian kenapa kalian membuat project itu. Sedangkan yang kalian sampaikan di latar belakang kalian ini dah apa sebuah pernyataan umum. Tidak ada sebuah kebutuhan yang mana eh, menjadi kekhasan kalian untuk mendesain sebuah bangunan. So, kalau kalian eh, menulis latar belakang yang kalian paparkan itu adalah sebuah data, misalnya di Jakarta, sorry, wilayahnya di Depok kan ya? Ya benar, Pak. Di Depok. Di Depok kan ya? Halo, halo. Ya benar, Pak. Setnya Nah berada ya, di Depok, Pak. nah iya, harusnya kalian teman-teman kalian itu mau memaparkan data-data yang misalnya kalian dapat dari Badan Statistik terkait berapa kebutuhan SDM yang dibutuhkan, SDM ahli ya, soalnya ini kan politeknik yang berarti yang lulusan mereka nanti yang keluar merupakan lulusan yang siap kerja. Jadi yang kalian butuhkan itu paparan data-data yang eh, kebutuhan akan SDM yang siap kerja berapa, sedangkan yang terpenuhi sudah berapa, bukan alasan-alasan umum yang mana itu kayak klasik gitu. Jadi di latar belakang ini data-data yang menjadi alasan kenapa dibutuhkannya proyek itu dibangun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini profil singkat Scape, analisis tapak. Ya, ini udah satu catatan saya. Ini udah oke-oke aja. Nah, hari ini oke, ini oke. Ini oke, ini oke. Nah, iya. Tema dan konsep. Nah, teman-teman dari awal itu terlalu banyak menjelaskan pengertian eh, kayak analisis saya dibutuhkan karena bla 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 bla. Terus tema dan konsep kalian baca ini bla 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 bla. Sebenarnya ini bisa kalian skip aja penjelasan ini soalnya ini kan cuma pengertian dan lain-lain. Mana itu tidak perlu diperlukan karena yang mendengarkan presentasi adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia arsitektur ataupun sipil gitu. Jadi kurang lebih mereka sudah tahu apa yang akan dibahas terkait tema dan konsep yang mereka butuhkan adalah ide desainnya seperti apa gitu. Nah terus, nah ya gaya dan tema, escape aja. Nah ya, sebenarnya dari gubahan bentuk bangunan teman-teman itu sangat menarik ya, mengambil dari analogi dari buku yang disusun secara demikian jadi sebuah bangunan itu sudah menarik gitu. Akan tetapi untuk program ruangannya mungkin teman-teman bisa menulis dulu program ruang apa yang dibutuhkan dan mengaitkan antar program, antar ruang-ruangan itu menjadi sebuah sirkulasi. Kalau kita lihat di sini, teman-teman langsung meletakkan ruang-ruang itu di satu lantai gitu. Sedangkan bisa jadi ruangan tersebut tidak cocok diletakkan di lantai atas. Misalnya laboratorium teknik sipil. Nah, laboratorium teknik sipil ini kan bisa jadi praktikum-praktikum yang dilakukan itu kan menggunakan alat-alat berat ataupun nge-charge segala semen. Bisa jadi laboratorium teknik sipil ini tidak cocok diletakkan di lantai 3, malah cocoknya diletakkan lantai 1. Karena terkait beban bangunan, akses, maintenance, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari denah teman-teman, misalnya di lantai 2, 3, dan seterusnya 4 ini, ada area-area yang teman-teman sebut
vegetasi di sini. Ini bentukannya seperti apa gitu ya, mau saya tanyakan. Apakah sebentuk planter box ataupun balkon? Kalau teman-teman menyebutnya ini vegetasi, berarti bentukan areanya adalah sebuah planter box. Sedangkan eh, un- untuk menciptakan ruangan yang seperti ini kan butuh biaya yang cukup besar ya, dan hanya digunakan sebagai area planter box itu sangat-sangat disayangkan. Apa sangat berbeda apabila teman-teman eh, menjadikan ruangan ini adalah ruangan terbuka, seperti balkon menjadi tempat mahasiswa-mahasiswa berkumpul ataupun belajar-belajar. Nah, kantin yang teman-teman letakkan di area satu, di lantai satu, mana kantin? Kantin, kantin, kantin bisa jadi akan mendapatkan nilai ruang yang lebih baik jika diletakkan di lantai atas gitu. Misalnya di sini di lantai 2 yang mana dekat dengan vegetasi ataupun area balkon. Jadi ada kantin outdoor dan kantin indoor. Kalau kalian letakkan di sini, kantin akan menjadi flat sama area luar gitu. Jadi nggak ada nilai tambahnya gitu. Kalau misal kantinnya letak di atas, bisa dapat skyline kota dan lain-lain. Dan juga di denah teman-teman, mungkin tambahkan konteks yang dibicarakan. Jadi nggak langsung denah gini, masukkan side plan lantai dasar. Gitu. Jadi kita tahu konteks pembicaraan kita ini di luar bangunan ini ada apa gitu. Dan juga ditambahkan panah di mana utaranya dan lain-lain, potongannya dan juga bisa kan karena ini kekecilan ya nama ruangannya. Teman-teman bisa pakai legenda, misalnya pakai A ruang ini, B ruang ini. Jadi kita bisa lihat oh ini adalah ruang ini adalah ruang ini. Nah, kalau kita lihat lanjut ke desain, ini dari semua sisi teman-teman pakainya curtain wall, yang mana semuanya kaca. Bisa jadi berdasarkan hadapnya bangunan, nggak semuanya harus dikacain, karena akan bakal panas ruangan yang menghadap sisi matahari. Kalaupun ada secondary wall, saya kira ini tidak akan berfungsi secara maksimal untuk mendinginkan ruangan karena radiasi yang ada. Kalaupun pakai tirai gorden, ruangan akan tetap panas. Bisa jadi ruangan-ruangan yang menghadap ataupun ruang kelas bisa jadi nggak perlu curtain wall, tapi dinding tembok dengan menambahkan beberapa bukaan untuk penghawaan ruangan gitu. Dan juga tangga di sini bisa kalian buka, nggak harus tertutup gitu. Bisa jadi tangganya bisa kebuka gitu. Jadi ada cross ventilation, misal di sini kalian buka juga air udara masuk, udara keluar, jadi ada cross ventilation di dalam bangunan kalian. Dan juga saya lihat di sini lobby ataupun selasarnya lumayan gede, sedangkan mahasiswa yang ditampung nggak segede itu. Dan juga saya lihat di renderingnya, ini area lobby kayak penerima tamu ataupun semacamnya itu nggak perlu segede ini gitu. Dan tamu seperti apa yang diterima ini tuh kayak kebutuhan hotel gitu lobbynya dengan segala interiornya. Terus kalau kita lihat potongan, saya mau lihat floor to ceilingnya berapa ya. Di sini nggak dicantumkan informasi ketinggian bangunan dan segala macam. Sedangkan itu cukup krusial. Jadi kita tahu ketinggian antar lantai ke ceiling berapa, floor to floor berapa gitu. Dan kalau saya lihat di sini, kan tadi di info penggunaan strukturnya fondasi tapak dan batu kali. Nah, kalau di gambar ini fondasi batu kali gede banget ini. Sedangkan biasanya fondasi batu kali digunakan untuk biasanya ada di bawah dinding bata gitu kan. Dan juga di analisis struktur ini teman-teman nggak perlu mencantumkan perhitungan-perhitungan detail seperti ini. Yang saya inginkan adalah kenapa fondasi uh, uh, tapak digunakan, apakah fondasi tapaknya menggunakan tiang panjang, kondisi tanah di sana bagaimana, itu yang perlu dipaparin. Dan juga kenapa penggunaan
beton sebagai material utama bangunan. Apakah bisa memungkinkan baja dengan alasan ingin pembangunan dilakukan dalam waktu cepat? Soalnya penggunaan beton dan baja sangat beda kan pengaplikasian di lapangan. Kalau kita pakai beton, kita nunggu betonnya kering dulu. Sedangkan kalau baja, bahan-bahan sudah terpotong di pabrik, tinggal assembly di lapangan. Tuh. Itu aja sepertinya. Ya, itu aja. Teman-teman ada pertanyaan? Berarti kita ini kan dari apa pertanyaan Bapak kan ada beberapa yang mungkin lebih baik dirubah. Berarti ini kita rubah dulu baru dikirim apa untuk yang laporan akhirnya, Pak. Enggak usah dirubah. Saya cuma memberikan masukan. Teman-teman sendiri kan masih di tingkat 3 ya? Benar bukan? Ya, Maksudnya ini 5 ada yang 7 Pak. Di sini udah. ya, terlepas itu mungkin ketika teman-teman akan membuat tugas akhir di perkuliahan nanti bisa teman-teman eh ini sebagai apa ya pelajaran awal kalau misalnya ada step-step yang nggak bisa dilangkaui ya kayak penulisan program ruangan ini mungkin teman-teman bisa ngelis kebutuhan ruangannya apa dan mengelis hubungan antar ruangnya bagaimana baru meletakkan ruangan itu di lantai-lantai yang eh, memungkinkan dan bisa menaikkan nilai ruangan itu bisa di lantai atas, di lantai bawah berdasarkan fungsi kegiatan. Jadi teman-teman harus membayangkan kegiatan di ruangan itu seperti apa, seperti yang saya bilang tadi, lab sipil, karena mungkin kemungkinan kegiatan di sana ada berhubungan dengan alat-alat berat, maintenance dan segala macam pengujian semen dan lain-lain bisa jadi ada baiknya diletakkan di lantai dasar. Jadi bangunan tidak mendapatkan beban yang lebih besar karena letaknya di lantai dasar kan. Seperti itu. Kelas-kelas mungkin bisa jadi nggak perlu ada curtain wall, ya apa dinding polos. Nah di sini juga karena ini kampus tempat ya politeknik, mungkin bisa di highlight ruang kelasnya seperti apa. Apakah antar kelas bisa dibuka menjadi ruang kelas yang lebih gede. Terus juga di sini bisa di highlight kegiatan, misalnya setelah mahasiswa memiliki kelas berkegiatan di luar kelasnya di area mana gitu. Di sini kan nggak di highlight. Apakah ada ruang-ruang yang dapat menampung minat bakat mahasiswa dan lain-lain. Walaupun ukurannya kecil, tapi kan itu masih saling berkaitan minat bakat dan lain-lain terhadap sebuah institusi pendidikan. Itu dan kemudian yang kayak saya bilang tadi, cantilever ini bisa jadi area yang sangat menarik kalau bukan bentukannya cuma sekedar planter box. Soalnya kalau kita lihat di renderannya, ya itu kayak planter box biasa gitu loh, hijau. Nah, kita nggak lihat nih, saya nggak lihat di denah ataupun di renderannya apa, ada apa gitu di cantilever ini. Sedangkan bisa menjadi area yang menarik kalau ruangan itu menjadi dapat menampung sebuah kegiatan mahasiswa. Gitu. Nah, ini kan kaca semuanya, panas masuk, gitu. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Baik Pak, mungkin tadi untuk masukan-masukan dari Bapak bisa jadikan referensi. Mungkin nanti kami ada juga yang mau kami ubah ya beberapa tadi sesuai dengan masukan Bapak. Tadi saya lihat juga lumayan bagus. Memang kami juga terkejar waktu untuk ini karena Iya, kemarin kan saya ngerti. Oh iya, dan sama ini. Sebelum kalian mendesain, mungkin kalian bisa tambahkan referensi-referensi project yang sudah terbangun sebagai referensi desain kalian. Gitu. Presiden gitu ya Karena Pak. kan bikin kampus ya. Jadi mungkin bisa tambahkan kampus-kampus yang sudah terbangun baik di Indonesia ataupun di luar negeri yang jadi
preferensi Pak, baik Pak. kalian. Mungkin nanti kami tambahin di slide terakhir kali apa ya? Harusnya itu di awal. Presiden gitu ya Pak ya? Iya, betul, presiden. Jadi Siap, dari Pak. presiden itu kalian oh ya, ternyata ruang di proyek ini menarik dan bisa diaplikasikan di proyek kalian. Makanya ada ruangan seperti itu di proyek kalian. Jadi landasan dasar desain kalian itu ya berdasarkan presiden-presiden, kegiatan mahasiswa, data-data yang kalian kalian himpun, baru menjadi sebuah desain. Jadi desain arsitektur itu menjawab kebutuhan dan kebutuhan pengguna gitu, nggak sekedar bangunan fungsional. Itu aja. Ya. Ada lagi? Untuk animasi nanti gimana ya? Soalnya saya memang sih nanti mungkin hari ini baru saya kejar animasi ya, mungkin ketinggalan animasi. Saya Animasi bentar. gitu gimana? Saya nggak tahu, saya nggak ingat di Tor ada kebutuhan animasi. Coba teman-teman lihat dulu tornya apakah diminta animasi. Kalau diminta ada animasi berarti emang harus dikerjakan. Tool software. Coba kalian teman-teman lihat di outputnya, lisis, pejalan kaki, master budget, project. Oh ya ada. Animasi dan virtual tour, augmentasi ya. Jadi lengkapi aja nanti. Jadi tinggal diupload ke drive yang sudah disediakan. Gitu aja. Oke, siap. Baik Pak. Oke, paling itu saja. Terima kasih atas kerja keras teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir MSIB ini. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.